Nah ini, ikan baru saja ini mati nih. Sebelum menonton video ini, teman-teman silahkan like, subscribe, bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru karena subscribe gratis. Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Susila Adnyana. Oke teman-teman, kali ini ya beritanya tidak mengenakan. Ini ada teman kita satu yang sepertinya ada tanda-tanda dropsy ini. Sebentar. Nah, sebentar. Nah, ini teman kita yang betina FCCP, entah kenapa tiba-tiba dropsy pada saat musim hujan tiba, 2 hari 3 hari berturut-turut dan ya lemas. Nah, untuk perawatan dropsy teman-teman, saya sudah melakukan hampir semua cara, dari daun ketapang pekat, airnya pendekin sejari, 2 jari, lalu kemudian memakai obat tetraklor, memakai obat biru, memakai obat ini hampir 99% tidak berhasil teman-teman untuk dropsy. Saya ulang lagi sekali, untuk dropsy saya hampir menggunakan semua cara untuk mengobati ikan itu agar bisa sembuh. Ada yang ditusuk lah, diginilah, ya memang ikannya lega setelah itu, tapi ujung-ujungnya ya sakit juga dan mati juga teman-teman. Nah, di sini saya cuman kita berusaha sebaik mungkin untuk merawat ikan ini. Dan ya pernah sekali juga ada yang dropsy, saya taruh di kolam ikan yang luas, ya tetap aja mati. Kalau saya perhatikan dropsy itu teman-teman, bukan hanya dari pakannya teman-teman, karena begini, saya sudah ketat sekali itu untuk pakan itu kita sudah bersihkan. Bahkan untuk pelet sendiri saya anggap pelet itu bersih dan kita berikan ke semua ikan, dan semua ikan itu ya tidak apa-apa, kecuali memang ada yang memang ikan tertentu yang memang kondisi tubuhnya itu memang tidak bagus, dia akan dropsy teman-teman. Saya rasa untuk pakan dan kotor, lingkungan yang kotor itu tidak selalu membuat dropsy, tapi melainkan genetik teman-teman. Kenapa saya bilang genetik? Itu keturunan dia. Artinya inbreeding, perkawinan sejenis atau sesama sedarah dari cupang ini, ikan cupang atau binatang apapun atau termasuk manusia pun, sedarah itu tidak baik. Jadinya keturunannya itu akan kebanyakan yang satu gagal, kedua ya kemungkinan sakit atau cacat dan sebagainya macamnya. Dan seperti ikan cupang ini juga begitu. Kalau dia dikawinkan dengan sesama satu darahnya dia, dan keturunannya terus sampai berapa itu, ya kemungkinan pasti ada yang lemah teman-teman. Menurut saya dropsy itu sekarang memang dari dalam ya kemungkinan besar faktornya dari situ teman-teman. Karena kalau air kita sudah jaga ketat, kita selain menggunakan filter, kita tetap kuras, itu kita ketat untuk air teman-teman. Bahkan ada
satu ikan cupang saya yang berada di gentong itu, di gentong besar itu tidak saya apa-apakan. Airnya itu setahun tidak saya ganti, jadi dia sehat-sehat aja. Nah, dari situ saya bisa simpulkan kalau dropsy itu memang faktor dari genetik, ya hampir tinggi lah faktornya dari genetik kalau untuk dropsy. Oke teman-teman, nanti saya update untuk keadaan ikan ini, nanti apakah bisa sembuh atau tidak. Kalau memang bisa sembuh ya bersyukur sekali, kalau tidak ya kita sudah berusaha teman-teman, kita sudah berusaha merawat dan memberikan yang terbaik untuk ikan cupang ini. Oh iya teman-teman, saya lupa untuk kasih tahu kalau treatment kali ini saya lakukan dengan cukup seperti ini. Tambahkan, kita tidak mengurangi airnya, tapi anggap saja air kalau air itu mengendap itu sampai di bawah, itu anggapnya ini kotoran, jadi kita tidak memberikan kotoran dia, kita biarkan dia berada di atas. Kita tambahkan oksigen sedikit untuk membantu jika dia kekurangan oksigen, tapi kalau seperti itu saya rasa tidak. Nah, ini kita uji coba aja apa kali ini berhasil atau tidak. Ya, hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan, kita hanya mencoba aja teman, kita hanya berusaha aja semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Kemudian air ini saya ganti setiap harinya sekitar 20% sampai 50%. Nanti kita coba. Dan untuk makan, sementara kita tetap beri makan, cuman kalau untuk pelet saya kasih 1 butir atau 2 butir. Oke teman-teman, nanti kita update kembali untuk progresnya ini gimana. Nah teman-teman, saya update kembali untuk hari kedua. Ikannya di karantina yang terkena dropsy terlihat cukup lemas teman-teman. Dibandingkan hari kemarin, dia bisa bergerak, sekarang sepertinya kaku. Dan menurut pengalaman saya, jika terkena dropsy seperti ini, posisinya sudah tidak bisa diselamatkan teman-teman. Tapi ya kita berusaha saja. Kita tetap menggunakan air biru dan air diganti setiap hari 50%. Oke, kita update kembali nanti. Dan akhirnya tidak bisa selamat teman-teman. Kita sudah kasih air rendah dan diberi aerator, diberi obat. Ya, yang penting kita tetap berusaha teman-teman. Kalau hidup dan mati, yang seperti saya bilang itu Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berusaha untuk memelihara ikan ini dengan baik. Ya, tetap semangat teman-teman. Kalau ada teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama terhadap ikan cupangnya, isi di kolom di komentar ya teman-teman. Biar teman-teman sehobi itu semua tahu caranya mengatasi jika ada. Tapi dalam tanda kutip yang beritahu ini yang bisa menyembuhkan. Tolong ditatar di komentar ya teman-teman, ditulis di komentar kalau yang bisa menyembuhkan dropsy ini. Jangan yang cuman sekedar sekedar sembuh biasa dan akhirnya terulang lagi. Kalau yang ada yang bisa menyembuhkan, silakan taruh di komentar. Dari trik yang saya sudah lakukan beberapa kali, beberapa cara saya sudah lakukan, 99% mati teman-teman, dan 1% yang berhasil. Tapi ya 1% yang berhasil itu dia akan dropsy lagi dan akhirnya mati juga. Ya, teman-teman bisa taruh di kolom komentar jika ada teman-teman yang tahu cara mengatasi, tapi yang benar ya teman-teman, artinya yang sudah terbukti berhasil, dan ini bisa buat teman-teman yang lain
agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tapi yang namanya makhluk hidup ya seperti ini. Yang penting kita bisa merawat dengan baik aja. Nah teman-teman, sekarang ini ikan yang terkena dropsy dan mati. Sekarang kita bereksperimen apa namanya itu menyebabkan dropsy ini. Apakah kotoran yang ada di dalam perutnya, ataukah bagian internal dari ikan ini yang membengkak. Kita tidak akan membongkar atau mengoperasi ikan ini, tapi kita akan coba menekan perutnya. Jika kita tekan perutnya akan mengeluarkan kotoran, itu bisa dilakukan juga dengan ikan yang masih hidup. Jadi kita coba. Oke. Nah ini ikannya baru saja ini mati nih, artinya masih belum kaku, tapi ini sisi-sisinya sudah naik semua. Oke, tidak terjadi teman-teman. Yang terjadi adalah banyak cairan yang keluar teman-teman, banyak cairan yang keluar. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini air, semua air. Ini adalah cairan yang keluar dari ikan ini, ikan cupang ini. Nah, dan terlihat cairannya bisa mengempes teman-teman. Kalau kita logikakan, kalau ikan yang masih hidup itu nanti pasti dia bisa juga teman-teman. Nah, mungkin kita akan bereksperimen lagi, memakai yang masih hidup. Nah untuk yang ini terlihat, lihat teman-teman. Nah terlihat kempes teman-teman. Nah perutnya itu kempes, berarti isi dalam kembung itu bukan makanan teman-teman, melainkan cairan. Berarti terjadi infeksi di dalam tubuhnya yang terus-terusan mengeluarkan cairan, dan banyak cairan ini. Baik teman-teman, nanti kita bisa coba untuk ikan cupang yang masih hidup, dan yang masih hidup maksud saya dalam keadaan perutnya buncit,
yang sudah terinfeksi virus sisik, yang sudah terkena sisik nanas ini. Nanti kita coba apakah bisa sembuh dengan menghilangkan cairan di dalam tubuhnya ataukah tidak. Karena sebagian besar ikan yang sudah seperti ini ya tinggal nunggu waktu aja. Jadi tidak salah kita mencobanya. Baik teman-teman, sekarang kita kubur ikan ini biar dia bisa beristirahat dengan tenang. Oke. Sampai jumpa kawan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru. Tekan like untuk menyukai video ini dan share jika bermanfaat. Salam all about hobby.